Inilah video amatir warga yang merekam pelaku pencurian kotak amal di Masjid Al-Iman, Kedamaian, Bandar Lampung yang menjadi bulan-bulanan warga setelah terpergok mencuri. Pelaku tertangkap usai mengambil sejumlah uang di dalam kotak amal yang berada di dalam masjid. Aksi pelaku pertama kali dipergoki oleh marbot masjid bernama Edi. Menurut Edi, sebelum mencuri, pelaku terlihat ikut sholat asar. Bahkan pelaku sempat memakan roti di dalam masjid saat bulan Ramadan. Ketika masjid dalam keadaan sepi, pelaku membongkar kotak amal menggunakan obeng yang telah dibawanya. Usai mengambil uang dari kotak amal, pelaku kemudian bergegas pergi dari masjid. Curiga dengan pelaku, Edi mengejar dan menangkap pelaku. Pergokin dia keluar dari pengimaman dengan posisi megang roti, makan roti. Saya tanya ngapain, dia bilang lapar gitu kan. Akhirnya dia keluar ngambil HP, keluar, dan saya biarin. Begitu saya kepikiran kotak, buka kotak di sini, dan saya lihat kotak tuh udah mencurigakan, udah agak renggang kotaknya. Akhirnya saya kepikiran, saya lihat, saya panggil lagi orangnya, saya bawa lagi ke masjid. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polsek Tanjung Karang Timur untuk dimintai keterangan. Selain tidak ditemukan adanya identitas, warga sekitar pun mengaku tidak mengenal pelaku. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, video berisi penutupan patung Bunda Maria dengan kain terpal di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta sempat viral di media sosial. Setelah adanya klarifikasi, ternyata penutupan patung Bunda Maria tersebut merupakan inisiatif dari pemilik rumah doa dan bukan desakan dari ormas. Penutupan patung Bunda Maria di rumah doa Sasana Adirasa Santo Yakobus, Dusun Degolan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada Rabu kemarin viral di media sosial. Patung setinggi 6 meter itu ditutup menggunakan kain terpal berwarna biru oleh sejumlah orang. Semula beredar kabar penutupan patung itu karena adanya desakan dari ormas karena dapat mengganggu kekhusyukan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Namun hal demikian hanya kesalahpahaman. Karena setelah dilakukan klarifikasi dengan pemilik rumah doa tersebut, penutupan patung Bunda Maria bukan karena desakan ormas, melainkan inisiatif dari pemilik rumah doa. Penutupan dilakukan karena rumah doa yang baru dibangun Desember 2022 itu masih dalam proses penyelesaian serta dalam tahap pengurusan perizinan. Inisiatif untuk menutup dengan menggunakan terpal tersebut adalah murni dari pemilik rumah doa. Dan yang melakukan penutupan adalah dari keluarga. Dalam hal ini adalah adik kandung dari pemilik rumah doa. Saya menutup patung Bunda Maria di rumah doa ini atas inisiatif kakak saya Sugiarto, yang mana kakak Sugiarto membangun di situ belum terrealisasi selesai, masih untuk penyelesaian administrasi, maka ditutup jangka waktu kurang lebih 1 bulan. Atas kejadian tersebut, warga dihimbau untuk tidak terprovokasi dengan berita yang belum jelas keterangannya dan selalu menjaga toleransi antar umat beragama. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemerintah Sulawesi Selatan menanam 1,5 juta bibit murbei di Kabupaten Sopeng. Penanaman perdana ini sebagai bentuk mengembalikan kejayaan sutra di Kabupaten Sopeng. Sebanyak 1,5 juta bibit tanaman murbei ditanam untuk pertama kalinya oleh pemerintah Sulawesi Selatan di atas lahan seluas 2.000 hektar di Dusun Mede, Desa Patampanua, Kabupaten Sopeng. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Bupati dan Wakil Bupati Sopeng, Andi Kaswadi Razak dan Lutfi Halide turun langsung dalam penanaman ini. Dengan penanaman ini total 3 juta bibit telah ditanam termasuk yang ditanam di Kabupaten Wajo. Sementara mesin pemintal benang dari serat alami juga disediakan Pemprov Sulawesi Selatan dengan 200 mata pintal. Hal ini sebagai bentuk mengimplementasikan dan mengembalikan kejayaan sutra di Kabupaten Sopeng.
bahwa apa yang di tagline-kan sebagai mengambil kejayaan betul-betul dalam implementasi. Kita tanam murbenya 1,5 juta, 3 juta tahun ini dengan Wajo, dan kita sudah punya cadangan tahun lalu sekitar jutaan juga, sekitar 2,5 sampai 3 juta. Dan harapannya kita juga sudah punya mesinnya, dan ini akan disempurnakan dengan pembelian mesin juga untuk tenun yang semi mesin untuk masyarakat kita. Ini untuk mengambil kejayaan betul-betul kita lakukan secara terorganisir dengan baik. Sejak tahun 1963, Kabupaten Sopeng dikenal menjadi penghasil sutra bersama Kabupaten Wajo. Bahkan 95% kebutuhan sutra di Indonesia juga dipenuhi oleh Kabupaten Sopeng. Selain bibit murbei, Gubernur Sulawesi Selatan juga menyerahkan bibit durian musangking kepada warga Desa Bulu sebanyak 2.709 batang atau senilai 200 juta rupiah, serta menyerahkan sertifikat halal produk pada kelompok usaha perhutanan sosial. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Puluhan tahun bertualang, aktor bule keturunan Belanda akhirnya memeluk agama Islam. Selengkapnya akan hadir sesaat lagi.